Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak soleh kelas 12? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Sebagai pertemuan pertama kita pada tahun ajaran baru ini, mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ibu akan menyampaikan materi-materi apa saja yang akan kita pelajari pada kelas 12. Kalian boleh membuka buku sebagai sumber belajar baik dari LKS maupun buku paket yang dapat kalian pinjam di perpustakaan sekolah. Nah, jika kalian melihat pada daftar isi, pada buku kalian masing-masing, atau pada salindia yang sudah Ibu siapkan, bab pertama itu adalah menulis surat lamaran pekerjaan. Bab kedua, sejarah Indonesia dalam bingkai karya sastra. Maksud daripada bab yang kedua ini, nanti kita mempelajari teks cerita sejarah yang berkaitan dengan sejarah-sejarah Indonesia, namun dikemas dalam karya sastra, yaitu teks cerita pendek dengan tema cerita sejarah. Ya, untuk bab yang ketiga itu adalah teks editorial. Ya, teks editorial ini biasa kalian dapatkan di dalam surat kabar atau koran. Ya, teks editorial ini kalau di dalam koran itu sama dengan teks tajuk rencana. Bab 1 menulis surat lamaran pekerjaan, bab 2 teks cerita sejarah dalam bingkai karya sastra, bab 3 editorial sebagai media berpendapat atau disebut juga teks tajuk rencana. Ini akan kita pelajari insya Allah di semester pertama. Ya, namun karena nanti kita juga melihat waktu, timingnya nanti, apakah kita bisa lanjut ke materi semester 2 atau kita cukupkan sampai di bab 3. Nanti kita melihat jadwal ujian sekolah ya. Tapi kalau nanti waktunya di semester 1 ini bisa kita lanjutkan ke materi berikutnya, kita lanjutkan saja ke materi yang bab 4, yaitu tentang novel. Novel itu juga hasil karya sastra, sehingga disebutkan di bab 4 itu novel hasil karya imajinasi. Ya. Yang bab 5 gagasan dalam artikel. Artikel dari mana? Artikel dari manapun. Ya, bisa media cetak maupun media online. Ya, kalian sering mendapatkan artikel-artikel, jenis-jenis artikel di sekeliling kalian, ya. Bisa melalui website berita online, itu banyak juga artikel. Kalian juga kadang membutuhkan artikel sebagai bahan tips-tips yang sedang kalian cari, ya. Kalian bisa setting langsung di beranda Google untuk mencari artikel yang kalian butuhkan. Nah, tentu saja karena ini sifatnya sebuah gagasan, ya, ini bukan karya sastra lagi ya, tetapi karya yang sifatnya non-fiksi.
Bab selanjutnya, bab 6 adalah kritik dan isai sastra. Yang namanya kritikan tentu saja ini sifatnya juga non-fiksi. Kritikan tetapi objeknya adalah karya sastra. Ya. Misalkan kalian suka membaca novel, ya, kalian juga harus mampu mengkritik hasil karya sastranya itu dalam bentuk teks esai. Bab yang terakhir di kelas 12, kalian harus mampu membedakan mana yang merupakan fiksi dan mana yang merupakan non-fiksi dalam bentuk buku, ini di bab 7-nya. Tapi kalaupun tidak dalam bentuk buku, bisa dalam bentuk teks. Kalian juga harus mempunyai kemampuan mana yang teks yang fiksi dan mana yang teks non-fiksi. Fiksi itu bersifat imajinatif, ketika kita membicarakan non-fiksi, maka sifatnya adalah nyata, ya, bukan imajinasi. Ya, dari teks 6 teks di atas ini, ya, kalau kita simpulkan, menulis surat lamaran pekerjaan itu adalah teks non-fiksi. Kemudian teks cerita. Sejarah, fiksi atau non-fiksi? Ada sejarah, ada teks cerita, ya. Tetap kita kategorikan sebagai fiksi. Namun jikalau nanti kita masuk ke dalamnya, ada beragam macam-macam fiksi. Ya, ada fiksi ilmiah, fiksi biografi, fiksi sejarah, ya. Nanti kita pelajari di bab 2. Kemudian yang teks editorial itu adalah teks non-fiksi. Yang bab 4, novel, adalah teks fiksi. Yang kelima, gagasan dalam teks artikel itu adalah non-fiksi. Kritik dan esai juga non-fiksi. Jadi yang non-fiksi ada kritik, ada artikel, ada editorial, dan surat lamaran pekerjaan. Sedangkan fiksinya yang kita pelajari di kelas 12 adalah teks cerita dan novel. Demikian anak-anakku. Mungkin kalau ada pertanyaan, kalian bisa memasukkan di dalam kolom komentar di bawah. Ya, Ibu cukupkan dulu video pembelajaran pertama kita sebagai pengenalan materi di kelas 12. Ya, jika ada pertanyaan kalian bisa komentar di kolom bawah, ya, apa yang belum jelas dari pengenalan materi di video ini yang Ibu sampaikan. Ya, di video selanjutnya mengenai materinya, insya Allah akan Ibu sampaikan di kesempatan berikutnya. Jadi Ibu harapkan ketika kita pembelajaran di kelas, kalian sudah melihat materi melalui video dulu, baru kemudian kita masuk kelas. Sehingga KBM-nya menjadi efektif waktunya. Tetap semangat anak-anakku kelas 12. Terus belajar, banyak membaca buku. Ibu akhiri presentasi kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.